Oke. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Pak. Oke, kita akan mulai pertama. Pak. Kita rencanakan kita akan belajar langsung 2 materi, Camtasia sama OBS Studio. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa jadi bahan untuk Bapak dan Ibu nanti mengembangkan pembelajaran. Targetnya sih dari 2 materi ini Bapak Ibu bisa jadi YouTuber gitu ya. Jadi guru YouTuber. Minimal punya channel YouTube, kemudian mendokumentasikan semua bahan pelajaran di YouTube. Oke, tadi saya mana ya? Kepotong. YouTuber, Pak. YouTuber. Kok tadi bisa hilang? Saya malah saya yang kelempar ya. Oke, kalau dulu mungkin pernah dengar Pramudia Anantatur yang bilang bicara warisan itu menulis gitu. Jadi kalau mau ada warisan yang diingat sama anak dan cucu, menulislah. Zaman sekarang kayaknya udah beda gitu ya. Atau bukan cuma beda sih ya, bisa ada saluran lain. Selain menulis, silakan bikin channel YouTube. Nah, gitu. Jadi dengan bikin channel YouTube, kita bisa punya legacy atau warisan yang bisa diingat atau bisa dilihat nantinya oleh anak dan cucu. Kalau bicara tulisan, buku, mungkin yang dilihat hanya bukunya aja. Tapi kalau bicara YouTube, kita bisa menunjukkan siapa kita ke anak cucu kita. Jadi siapa tahu nanti di 100 tahun yang akan datang gitu ya, buyut apa namanya cicit kita tuh bisa lihat, oh ini kakek buyut saya waktu lagi ngajar di sekolah ini, oh gitu kan, jadi kenangannya jauh tersimpan gitu ya. Oke. Sebelumnya ada yang pernah pakai Camtasia? Belum ada? Belum, Pak dosen. Belum, Pak. Mungkin selama ini pakai yang ada di handphone, ada apa saya lupa tuh nama-namanya. Boleh juga dipakai, tapi yang hari kita akan pelajari pakai Camtasia. Oke, saya langsung share screen saja. Oke, ini adalah tampilan standar Camtasia. Bagi yang sudah install mungkin ini kelihatan seperti ini, atau mungkin ada yang berbeda, ya nggak masalah. Secara umum fungsinya sama, hanya tampilannya aja yang beda sesuai dengan versinya masing-masing. Yang saya pakai ini Camtasia versi 8. Camtasia sendiri itu mahal, jadi kalau kita beli itu kurang lebih 220 US dollar harganya. Ya, ini saya pakai versi crack-nya. Yang saya kirim ke Bapak Ibu itu versi crack. Silakan dicoba-coba untuk pakai kode crack-nya. Siapa tahu beruntung gitu ya. Saya bilang gitu ya, siapa tahu beruntung dan bisa pakai versi crack yang ada di sana. Oke. Langkah pertama, saya akan kasih tahu pengenalan tampilan. Yang ada di sini nih tampilan layarnya atau previewnya. Ya, tampilan preview. Media-media yang kita cantumkan di dalam Camtasia atau di video tadi akan muncul di sini semuanya. Muncul di sini. Lalu yang kedua, ini adalah tempat untuk menyimpan media. Media yang diterima itu format video, format audio, dan format gambar. Format video pun nggak semuanya bisa. Ya, tidak semua bisa. Saya nggak hafal apa saja yang bisa, tapi MP4 bisa, lalu MPEG ya, MPEG juga bisa. Untuk WAV saya kurang tahu. Tapi yang jelas gini, kalau seandainya Bapak Ibu
punya sebuah video yang formatnya tidak dapat diterima oleh Camtasia, bisa buka Google lalu cari converter. Oke, jadi jangan nyerah gitu. Saya adalah contoh orang yang belajar secara otodidak. Jadi nemu masalah di laptop, saya akan cari lagi di YouTube. Nemu masalah lagi di mana, saya akan cari lagi di YouTube dan seterusnya sampai saya ketemu jawabannya, bagaimana caranya. Itu cara saya belajar. Nah, nanti kita akan import media-media yang akan kita gunakan di Camtasia. Artinya, kita harus mempersiapkan dulu. Misalnya, kita punya rekaman video operasi katak, gitu misalnya. Atau kita punya rekaman video proses foto, istilahnya kok fotosintesis ya? Metamorfosis dari ulat di kepompong sampai jadi kupu-kupu. Kita punya rekamannya. Itu kan bentuknya video. Atau kita punya file audio lagu. Nah, itu juga boleh. Macam-macam lah. Gitu ya. Intinya, semua media-media tadi kita siapkan sehingga dia bisa kita input di sini untuk kita gunakan. Oke. Lalu di bagian bawah ini adalah bagian track-nya. Camtasia menyediakan cukup banyak track. Ini track 1, artinya nanti track itu tuh mewakili media. Munculnya media di dalam layar kita. Bisa nggak bergabung antara media audio sama media video sama media gambar misalnya? Bisa. Tinggal ditambah aja track-nya. Jadi track-nya bisa bertambah 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai sebanyak yang kita butuhkan. Ya, saya nggak tahu kalau versinya masih versi trial seperti apa. Tapi setahu saya sih bisa lebih dari 5 lah untuk versi trialnya. Nah, ini adalah menu editingnya. Ya, kita bisa nambah call out untuk dialog, kita bisa zoom tampilan gambar tertentu, bisa edit audio, misalnya ada suara kayak saya ngomong gitu, narasi, narator, lalu kita mau menghilangkan suara-suara noise yang mengganggu. Nah, itu ada menunya di audio ini, walaupun tidak seribet kalau kita bicara studio ya. Jangan dibandingkan sama studio nanti. Lalu transition ini bicara tentang apa istilahnya? Perpindahan dari sebuah media ke media yang lain, gambar ke gambar yang lain gitu dan seterusnya supaya tampil lebih smooth, lebih bagus. Nah, ini adalah tambahan. Kalau yang nggak muncul di sini itu bisa cari di sini. Jadi ada cursor effect, visual properties, voice narration, record camera, caption sampai quizzing. Tambahan yang lain-lainnya ya yang bisa kita pakai untuk melakukan editing di project yang kita buat. Nah, sebenarnya gini juga, kalau Bapak Ibu ngajar di sekolah, kan sekarang berbasis project ya. Boleh juga anak-anak itu diminta untuk membuat video dengan Camtasia ataupun dengan aplikasi lain. Nah, tapi saran saya sih sebaiknya pakai aplikasi Camtasia supaya Bapak Ibu punya kesempatan buat ngajarin. Gitu. Jadi ada proses belajar dulu, anak tahu hal yang baru lagi, kemudian mereka disuruh buat karya dengan Camtasia ini. Lalu yang terakhir untuk persiapan, perlu saya informasikan bahwa media yang digunakan di sini itu produk kita akan kita tampilkan di YouTube. Sehingga kita harus ikut sama standar YouTube. Apa standarnya? Standarnya adalah kita tidak menggunakan properti orang lain. Tidak menggunakan barang-barang atau media yang punya hak cipta. Oke, saya coba kasih contoh sedikit ya.
Oke, ini channel saya. Saya mau kasih tahu ada Oke, sebentar. Video mana ya? Nah, ini dia. Nih, kalau lihat ya layar saya ya, Bapak Ibu ya. Saya pernah bikin video ini, Indonesia bisa menghadapi COVID. Ini ineligible. Artinya, video ini tidak dapat dimonetisasi. Artinya, kalau orang lain nonton video ini, saya nggak dapat income. Yang lainnya bisa dapat income. Ya, ini kayak gini, on. Ini artinya kalau ada yang nonton, saya dapat pemasukan. Nah, kan itu gunanya YouTube ya. Semakin ramai yang nonton, semakin besar uang yang kita terima. Seingat saya, itu begini, 2.000 orang nonton, itu $1 dapat. Jadi video kita ditonton 2.000 orang, $1. Nah, coba bayangkan kalau ada video yang ditonton sampai 20 juta orang. Nah, hitung sendiri itu uangnya berapa. Contohnya kayak Deddy Corbuzier gitu ya. Terus sekali upload video podcastnya bisa sampai jutaan orang yang nonton. Nah, tinggal dibagi sama 2.000. Itulah uang yang diterima per video yang ditonton. Nah, ini ineligible nih. Karena copyright claim. Kenapa? Karena copyright claim. Saya pakai, nah di sini ada keterangannya. Saya pakai lagunya Unmesh. Senyumlah. Jadi kalau saya nanti ada video, ada pendapatan dari iklan, itu masuknya ke copyright owner-nya yang punya ini, gitu. Nah, itu cara kerjanya YouTube. Sehingga kita nggak boleh sembarangan pakai video orang lain. Ya, saya coba. Bentar ya, saya setelkan dulu ya. Oke, saya share dulu. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa merubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa
akan kembali pada dunia. Caramu mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia kau mampu. Masih banyak yang lebih susah. Hidupnya senyumlah, syukuri hidupmu. Senyumlah, syukuri hidupmu. Ya, itu contoh copyright claim gitu ya. Jadi ada hal-hal yang nggak boleh kita asal ambil gitu. Jangan sampai nanti kita pakai sembarangan lalu tahu-tahu kena copyright claim. Sebenarnya kalau secara hukum nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah secara hukum, tapi kalau kita berniat untuk memonetisasi channel kita supaya bisa dapat penghasilan dari orang-orang yang nonton video kita, itu kita harus perhatikan gitu. Tapi kalau untuk sekedar dapat view, kemudian penyebar luasan, nggak ada tujuan buat monetisasi, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Ambil aja punya orang, tapi sebaiknya sih sempat ngomong kayak gini ya, di bawah ini tuh saya sempat ngomong gini di deskripsinya. Nah ini dia. Jadi kita tetap kasih kredit sama yang punya channelnya. Kita ngambil dari mana, kita taruh linknya di sini. Supaya apa? Supaya kita juga dilihat menghargai orang-orang yang punya karya-karya itu tadi. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, setelah kita bilang nggak boleh ngambil video sembarangan, berarti kita harus cari video yang bebas copyright. Harus cari audio yang bebas copyright. Dari mana dapatnya? Banyak. Di internet tuh banyak sekali. Tinggal cari gitu ya, googling video no copyright, audio no copyright, itu udah banyak. Nah, saya kasih tahu sedikit yang ada di YouTube. Jadi langkah pertama Bapak dan Ibu sekalian itu buat channel YouTube. Caranya gampang. Caranya punya alamat email di Gmail. Ya, misalnya Pak sudiro@gmail.com. Lalu buka YouTube, kemudian create channel dan seterusnya gitu ya. Tinggal klik-klik aja di sini. Create channel dan seterusnya sampai akhirnya kita bisa lakukan live streaming. Nah, nanti live streaming inilah yang akan kita pelajari di OBS Studio. Nanti Bapak Ibu ya kalau yang udah punya channel nih, udah jadi channelnya, dengan klik sampai jadi channel, jangan lupa klik ini create, go live. Nah, create go live sampai muncul bacaan tunggu 24 jam untuk bisa live streaming. Nah, kalau dulu syaratnya itu harus sudah ada minimal 1000 subscriber. Kalau sekarang enggak. Hanya tunggu 24 jam. Gitu ya, hanya tunggu 24 jam. Si punjul. Enggak, paru. Lele. Itu. Oke, sebentar. Ya. Saya mute all dulu ya. Oke. Nanti kalau ada yang mau tanya, ada yang mau potong, tinggal pasang emot aja ya, atau angkat tangan ya.
Mudah-mudahan saya lihat. Oke, jadi pastikan setelah punya channel, diklik create atau go live tadi, sampai ketampilan seperti ini, atau sampai ada bacaan tunggu 24 jam. Karena kalau seandainya nggak tunggu sampai 24 jam, nggak Bapak Ibu klik, nanti begitu dibutuhkan untuk live streaming, kita masih suruh nunggu lagi 24 jam. Gitu ya, jadi harus dicoba sampai muncul tampilan ini. Oke, itu bicara persiapan channel. Nah, berikutnya saya akan sampaikan audio no copyright. Jadi Bapak Ibu nanti punya channel dulu seperti ini, bikin channelnya, lalu diklik ke YouTube Studio. Ya, bentar ya, saya coba buka dulu tadi YouTube ulang begini YouTube. Tampilannya umum ya, tampilannya umum seperti ini. Kemudian ini kan tampilan home-nya YouTube. Klik di logo channel kita, cari YouTube Studio. Ya, YouTube Studio. Nanti akan muncul ke bagian dapur kita. Jadi ini dapur kita nih. Di sini. Nah, ini subscribernya berkurang 5 sebulan terakhir. Kemudian kita cari ke bagian bawah. Nah, ini dia. Ada audio library. Kita klik di sini. Nah, ini adalah audio yang bebas copyright di YouTube. Jadi kita mau download, kita mau pakai di YouTube, bebas. Jadi nggak ada copyright claim. Jadi nggak ada copyright claim sama sekali di sini. Kita boleh pakai sebebasnya. Oke, sebentar. Saya coba share sound lagi supaya bisa kedengeran suaranya. Ya, jadi kalau kita mau download, kita butuh lagu kayak gimana ya? Nah, tinggal disesuaikan sama kebutuhannya. Misalnya ini funky. Coba ya tes dulu. Nah, itu bisa, nggak cocok nih. Yang begini nih, gitu ya. Ini funky semuanya, gimana caranya ya? Oh, ini ya. Misalnya lagi Silver Waves. Cobain lagi. Nah, saya fokus nih kayaknya nih. Ya udahlah, download. Tinggal download. Oke, kita download. Taruh di itu Silver Wave kita download. Kita mau yang mana lagi? Yang durasinya nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak gitu ya. Misalnya ini. Berisik. Mana nggak mau jalan dia? Download gitu ya. Jadi semua lagu-lagu yang ada di sini musiknya itu bebas untuk kita pakai di YouTube untuk konsumsi YouTube atau dimanapun lah boleh karena tidak ada copyright. Nggak mau download ya. Woi, kok nggak mau download? Oke,
Oke. Jadi kita sudah download sebebas-bebasnya. Sebanyak apapun yang ingin kita ambil dari sini. Mau dicoba dulu boleh, enggak juga boleh, tinggal ambil aja gitu. Ya. Kok dia nggak mau download ya? Oh, ini dia udah. Kita download. Oh, internet saya ini yang jelek ya. Kok bisa nih? Aduh. Oke. Ya. Itu cara kita mendapatkan audio no copyright. Nah, sekarang bagaimana dapat video no copyright? Ya, tinggal buka YouTube lagi juga boleh. Buka YouTube, kemudian cari misalnya footage no copyright. Nah, nanti kita bisa download nih sebanyak-banyaknya di sini. Nih, top 10 natural theme Indonesia cinematic travel video dan seterusnya. Jadi tinggal kita buka. Ya, ini malah udah ada apa namanya? Udah ada musiknya. Oh, ini ada malah kok ada copyright-nya. Yang no copyright ini misalnya inilah. Pokoknya hati-hatilah ya, jangan sampai ambil video yang ada copyright-nya. Ya, ini bisa diambil. Caranya tinggal download aja, pakai save net, pakai apapun boleh. Ini saya sudah campur di sini, jadi saya bisa download langsung dari sini. Nah, jadi saya ambil videonya, no copyright nanti akan saya gunakan untuk video yang akan saya gunakan nanti. Oke, ini tahap persiapan. Oke, kira-kira sampai sini ada mau tanya dulu nggak? Silakan, kalau ada mau tanya, boleh. Sambil coba-coba ya di laptop masing-masing ya. Minimal udah bikin channel YouTube lah sekarang kalau bisa. Silakan, ada yang mau tanya nggak? Nggak ada? Jelas ya masih ya? Oh iya, belum nggak bisa mute masing-masing ya, lupa saya. Oke. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada? Belum, belum Pak. Oke, sejauh ini jelas ya masih ya? Oke, kita lanjut ya. Artinya sekarang sudah bisa menyiapkan media yang diperlukan. Gitu. Formatnya audio, video, sama gambar. Oke, silahkan dipakai. Oke, sekarang kita mulai melakukan input. Nah, langkah pertama kita input dulu. Ya, kita input dulu semua media yang kita gunakan. Import media di sini. Kita pakai yang mana aja nih? Nah, saya punya satu folder isinya adalah hal-hal yang sudah pernah saya download nih. Misalnya saya punya intro YouTube. Nanti ini bikin juga di Camtasia. Ini saya ambil dulu. Kemudian muka saya, logo Unindra, logo channel saya, logo jurnal yang saya kelola,
Terus ada video yang sudah saya download. Ini juga no copyright. Kemudian ya misalnya ada foto saya sidang. Sky Cloud. Lagi nggak ya? Oke, taruh dulu sana. Ini sudah. Coba saya lihat. Show in folder. Oh, dia ke download naruhnya ya. Oke, berarti saya ambil lagi di bagian download. Mana dia? Top natural. Oke. Kita ambil. Jadinya kita input nih. Ini ada gambar, ada file gambar. Lalu ada file video. Dan kita butuh sekarang file audio yang no copyright. Nah, kita sudah download. Sebagian di sini, sebagian di luar. Tadi ada yang di luar tuh ini, Silverwave. Kemudian, mana lagi tadi ya? Ini. Ya, ini. Kemudian saya juga masih punya di folder khusus sendiri ada nih, audio no copyright. Ini banyak, kalau mau dipakai semuanya silahkan. Tapi ya saya fokus sama yang tadi kita download aja ya, ini nggak usah ya. Ya, sekarang kita punya file gambar. Kemudian kita punya file video. Dan sekarang kita juga punya file audio. Nah, saya coba dulu aja iseng-iseng dulu ya. Untuk memunculkan intro YouTube. Caranya gini. Ini bisa di-drag, ditarik ke sini, ke track 1. Boleh tarik begini, tinggal lepas. Klik lepas. Atau boleh diklik kanan. Untuk yang pertama ya. Add to timeline, add playhead. Jadi dia akan muncul sebagai layar utamanya. Nah, langkah yang berikutnya adalah tentukan dimensinya. Karena target kita adalah scope YouTube, maka dimensinya sesuaikan dengan YouTube. Tinggal diklik cari YouTube. Nih, YouTube and Screencast 16:9. Kita pakai ukuran ini, dimensinya. Kalau sudah, oke. Ya. Ini adalah video pertama. Yang artinya ini sudah saya bikin pakai Camtasia nih ya. Ini Camtasia. Coba kita tes ya. Bentar, ini saya sudah kasih suara belum di share screen-nya? Oh, belum. Oke, saya coba ya. Ya, itu video pertama. Lalu saya punya video berikutnya yang ini. Saya sambungin aja ya. Penampakan ya. Nah, ada yang tanya nggak? Kira-kira dapat dari mana nih yang ini? Ini ada di YouTube. Tinggal download aja. Jadi, menu klik subscribe and like, free copyright gitu, bebas copyright. Nanti kita download aja videonya, tinggal gabung-gabung aja di sini. Atau ini ada yang ketiga. Itu. Jadi ini biasanya saya gunakan kalau saya mengupload video yang saya bikin sendiri, bukan live streaming ya. Jadi pembukanya pakai ini intronya supaya orang-orang notice untuk subscribe dan like. Lalu kemudian kalau di terakhir juga ada penutupnya. Gitu. Oke, silakan dibikin sendiri, nanti bisa berkreasi ya sama ini semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya. Tadi kita punya video ini,
top 10 intro natural ini. Kita coba buka dulu. Semana dia. Oh, banyak sekali. Panjang juga ya. Ya, 4 menit lebih. Ini pembukaannya dia. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Nah, ini gambarnya kita perlu nih misalnya. Kita ambil aja yang itunya aja, di sininya aja. Ya, dari sini. Nah, untuk editnya tinggal tarik aja. Kita mau sampai mana. Mulai dari mana gitu. Nah, dari sini. Jadi begitu nanti dimulai pertama, dia langsung ke bagian itu. Gitu ya. Media ini bisa kita potong-potong sesuka kita. Kita mau sampai mana gitu ya. Ini kita lihat dulu. Jangan sampai ada tulisan teks punya orang gitu maksud saya. Nah, ini sampai sini ya. Nah, ini bisa kita potong. Tarik dari sana boleh, atau kita potong di sini nih. Ini ada bacaan ini nih. Split, tinggal diklik. Klik, maka dia akan terpotong di situ. Ya, jadi udah. Jadi hanya mulai dari sini. Oke. Sementara kita akan fokus ke video yang hanya 20 detik ini aja dulu ya. Oke, sekarang kita sudah input videonya sebagai latar. Nah, sekarang kita mau masukkan yang lain. Misalnya gini. Kita punya logo yang ingin ditaruh di bagian atas video kita. Nah, caranya sama. Tinggal klik ini untuk insert track. Plus, tambahin lagi kalau kita perlu banyak. Nah, kita mau logo yang mana yang dipakai? Misalnya ini, logo muka saya nih. Taruh aja di mana gitu ya. Sini. Nanti muncul di layar kita. Ya, barengan. Ini tinggal diperkecil, edit gambar-gambarnya. Ya, gitu, diperkecil. Taruh mana gitu ya. Ingat ya, tadi layar kita pakai semuanya nih, sampai yang hitam-hitam ini nih. Ini bisa tarik nggak ya? Nah, bisa tarik nih. Kita fullkan segini. Juga sama. Artinya, layar yang kita pakai itu lebih dari yang aslinya. Coba kita cek. Gambarnya bagus nggak? Jadi layarnya full. Nah, sekarang kita punya logo itu taruh di mana? Di pojok. Ya udah, ini kita pinggirkan di sini. Lalu misalnya saya punya logo sekolah. Taruh lagi aja nih di sini. Sama, perkecil lagi. Taruh di pojok. Gunanya buat apa ini? Untuk memberi identitas sama video yang kita bikin. Ini punya saya gitu. Nah, kemunculannya itu tergantung dari seberapa panjang kita memberikan aksesnya. Ini kan videonya dari sini sampai sini 20 detik nih kira-kira sini ya. Berapa detik dia? 28 detik. Nah. Bener kan 20? Iya, 20 detik. Kalau kita hanya memberi akses sampai sini aja, maka nanti videonya logonya hilang di sini. Di menit ke detik ke-5. Dia hilang. Kita coba cek ya.
Cara gimana biar dia panjang? Ya kita tarik aja sampai sesuai kebutuhan waktunya. Kita mau sepanjang videonya ada logonya, ya udah panjangin sesuai dengan durasi videonya. Ini saya perbesar aja deh biar enak. Oke ya, jadi kita panjangkan sesuai dengan kebutuhan videonya. Nah, ini kan udah gabung sebenarnya ya, ada video, ada audio. Audio di video ini bisa kita hilangkan, kita ganti dengan apa yang kita mau. Gitu. Nah, sekarang kita mau masukkan dulu, udah ada file gambar, sudah ada file video. Nah, kita mau masukin file audio. Tambahkan lagi tracknya. Kita mau yang mana nih? Saya suka yang ini, organic gitar misalnya. Taruh aja di sini. Dan dapat kita pilih bagian mana yang mau dipakai. Yang seru, yang bagus. Oke, sementara yang ini saya hapus dulu ya. Audionya saya hilangkan dulu. Sebentar, saya ke... Ya, audio saya hilangkan dulu nih, supaya kita bisa fokus sama musik gitarnya. Yang penting langsung begitu mulai langsung musiknya keluar. Ya udah di sini kita potongnya tarik. Pokoknya begitu lagu apa diklik oke langsung nyala gitu. Oke. Kita hapus jadi berhenti di sana. Ini musik dari audio. Sekarang kita sudah bisa menginput. Nanti kita pindah ke bagian edit ya dikit-dikit. Nah, sekarang kita bisa input video, sudah bisa input gambar, sudah bisa input audio. Oke. Nah, nanti tinggal dimodifikasi kalau kita mau tambahkan apa namanya? Gabungan beberapa video, ditambah gambar dan lain sebagainya, silakan ditambah-tambah aja. Di track 1 ini jadi track utama. Semua file yang sifatnya gambar atau video yang mau mengisi layar secara penuh, taruh di track 1. Gitu, taruh track 1. Misalnya mau pindah gambarnya ganti gambar yang lain. Kayak tadi kan contoh di yang kita download, ya yang kita download tadi, itu ada gabungan beberapa gambar. Ada beberapa gabungan video gitu kayaknya. Yang diisi sama dia tengah-tengah nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau tambah-tambahkan kayak gitu, boleh, nggak apa-apa. Tinggal tambah di bagian track 1 ini. Sehingga nanti begitu dia habis di bagian ini, sini, nanti dia pindah ke video berikutnya. Nah, untuk perpindahannya tinggal atur di bagian transisi. Sehingga perpindahannya smooth. Tidak langsung jegrek ganti gambarnya atau videonya gitu. Misalnya kita mau tambahin lah ya, coba ya. Kita mau tambahkan ini Natur Sky. Ya. Tapi nggak usah panjang-panjang ya, kita tambahinnya ya. Misalnya di sini aja lah, kita potong lagi langsung. Potong. Sehingga kalau kita lanjutkan dia gini. Jadi udah pindah dari musik awalnya ini, jadi pindah ke musiknya video Natur Sky ini. Lagi-lagi logonya kalau kita mau tambahkan tinggal tambahin aja sepanjang videonya. Jadi dia akan muncul terus, termasuk audionya ini. Kita panjangkan juga boleh. Nah, terus kayaknya kita mau hapus audionya boleh.
Ya nanti layar layar rekam. Oke, sampai sini dulu untuk input. Silahkan, ada yang mau tanya nggak? Mirip King Master ya, Pak ya? Ya, pastinya sama, hampir sama, Bu, dengan semua video editing. Ya, prinsipnya hampir sama. Jadi dia pakai track-track seperti itu. Cuma saya kalau pakai handphone kan KineMaster tuh pakai handphone ya. Seringnya ya nggak kena aja sama tangan. Jadi kalau pakai laptop tuh kayaknya puas banget bikinnya. Oke, lagi mau tanya nggak kira-kira? Pak dosen izin bertanya. Silakan Ibu. Kalau di HP ini mirip kayak InShot gitu ya? Iya. Semua media atau aplikasi untuk editing video tuh rata-rata mirip-mirip lah ya, saya bilang gitu. Cuma nanti yang membedakan antara Camtasia sama yang lainnya itu kita bisa bikin video tutorial nanti. Nanti di belakang saya ajarin bikin video tutorial. Gitu ya, Bu. Baik, Pak dosen, terima kasih. Lagi tanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Nah, kalau untuk Camtasia, apa gambarnya bisa di slow motion, Pak? Gambarnya di slow motion. Nah, ini saya belum pernah coba nih, Pak. Di slow motion kayaknya itu edit sendiri di bagian ini ya, Pak. Khusus videonya. Ya, kalau di Filmora kan ada tuh fasilitas buat slow motionnya. Kalau di Camtasia apakah ada atau tidak ya? Camtasia ada atau enggak ya? Coba saya cek dulu. Ya, sementara saya belum ketemu nih Pak caranya. Dan belum pernah pakai juga. Jadi belum bisa jawab nih. Nanti coba saya cari tahu ya Pak. Bagus pertanyaannya nih. Video ya Pak, video di slow motion gitu ya? Iya Pak. Halo Pak? Iya Pak. Kalau namanya apa kalau di dalam istilah editing ya? Kalau di slow motion itu FPS-nya kalau nggak salah diperlambat kalau seperti itu. FPS frame per second. Iya. Oh, nih dia nih. Sebentar, saya coba saya share nih ya. Saya mencari-cari Pak. Kalau ada yang baru-baru ini tuh jadi nyari tahu. Oke, ini coba saya lihat di sini. Kalau Bapak Ibu lihat nih gambar ini ya. Saya klik kanan. Ini ada bacaan clip speed. Ya, clip speed. Ya, coba kita cek. Ya, 100% dari original clip speed-nya. Coba kita bikin setengahnya. Ya, karena ada video berikutnya ya sebentar ya. Coba ini kayak saya hapus dulu deh. Saya hapus. Jadi jangan ada video lain dulu. Kira-kira bagaimana hasilnya. Jadi coba pakai satu video dulu ya. Coba klik kanan, clip speed-nya. Kita kurangi sampai 50%. Berarti kan 2 kali lipat nih. Nah, gitu. Ini ya, Pak. Jadi, sekarang ada track baru. Dia besarnya sampai 2 kali lipat dari durasi awalnya. Coba. Nah, ini udah lambat nih. Ya, Pak. Bisa, Pak. Ini saya kembalikan lagi clip speed-nya ke normal. 300.
Ya, 100 normal ya. Jadi kalau tadi yang di ya. Oke Pak, makasih Pak pertanyaannya Pak. Ada Ya, lagi Pak. Bapak Ibu silakan. Nggak ada? Pak, Bapak pakai Filmora biasanya? Iya Pak, Filmora. Kayaknya bisa deh untuk Camtasia. Tadi speednya. Saya nggak baru tahu. Nah, kalau pakai Filmora tuh lebih bagus lagi sebenarnya. Iya. Kalau di Camtasia apa bisa split layar Pak? Kalau di Filmora kan bisa. Saya belum pernah nyoba soalnya untuk Split Camtasia. layar. Ya. Split layar otomatis bisa Pak, karena dia pakai track kan. Oh. Karena dia pakai misalnya gini ya, ini track 5 saya tambahkan. Split layar itu kan artinya bagi 2 layar ya kan ya? Iya Pak. Ya, saya tambahkan di sini night sky. Ini gabung nih ada 2 video kan? Nah, tinggal videonya aja di gitu. Oh. Karena kita bisa bikin track. Jadi yang sebelah sini dibikin apa? Nah, tergantung kita nanti ngeditnya seperti apa. Gitu, Pak. Ada lagi, Pak? Cukup Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Ini udah jago nih Bapak nih. Udah sering pakai yang lain. Oke ya. Nah, Bapak Ibu gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk input. Nah, berikutnya ini ada banyak menu di sini. Kalau call out itu utamanya untuk bikin dialog sebenarnya, bikin apa ini, coba saya klik ya. Call out. Nah, gitu misalnya. Atau nambahin gambar lain pakai ini dan seterusnya nih. Misalnya kita ganti sama call out-nya yang ini. Nah, gitu. Tinggal dimodifikasi seolah-olah di sini nggak ada gambar orang. Bapak Ibu bisa gambar dulu pakai aplikasi lain, entah itu kartun atau muka orang dan segala macam gitu, formatnya bentuknya gambar, atau pakai muka saya ini gitu kan ya, dibikinin apa, jadi komik, jadi dialog, silakan pakai ini. Jadi gunanya call out ini untuk menampilkan dialog yang ingin kita tampilkan di dalam layar. Itu menu call out. Call out ini bisa kita isi dengan teks. Ya, Nabil Chatri dialog. Selamat pagi gitu misalnya. Bisa diperbesar, diperkecil sesuka hati kita. Ya, yang saya kasih tahu nih ininya aja ya, cara penggunanya aja ya. Nanti kalau untuk kreativitas saya yakin Bapak Ibu lebih jago dari saya. Saya orangnya kaku, jadi kalau bikin sesuatu tuh susah kalau berharap sama kreativitasnya. Mau dibikin apa gitu kan. Saya yakin Bapak Ibu lebih bisa berkreasi. Itu untuk call out. Lalu ada menu zoom and pen. Nah, ini gunanya biasanya sih digunakan para gamers untuk melihat teks yang muncul di video gitu ya. Ini juga saya jarang-jarang menggunakan. Kita coba dulu aja ya. Zoom and pen. Ini aslinya, misalnya kita mau ngelihat di bagian mana gitu ya, di bagian mana yang mau di zoom kan, di sebelah sini misalnya nih. Sebelah sini, ya udah ini kita arahkan aja. Ya, mana dia? Ini kita arahkan ke bagian mana yang mau kita zoom.
tadi audio videonya. Kok kelihatan saya di bawah ini ya? Karena ini. Bentar. Oke. Di track 1 kita mau di bagian sini, kita mau zoom. Ya, kita tarik aja, coba ya. Munculnya gimana nih? Nah, kita ngezoom sampai titik itu. Nah, ini setelah sampai di titik yang kita mau, berapa lama dia mulai jalan, kita harus kembalikan lagi nih. Kan tadi dari sini, dia mulai ngezoom ya. Ini kita ulang ya. Tadi awalnya segini, kemudian kita arahkan sampai ngezoom di bagian tertentu. Kita play nanti sampai bagian itu. Nah, begitu sudah dapat angka, dapat titiknya. Jangan didiamin. Mau didiamin. Ya, terus itu dia nanti. Gitu. Nah, jadi setelah kita puas gitu sampai titik mana di sini misalnya ya. Ini kita harus kembalikan lagi nih. Kita kembalikan lagi ke tampilan yang normalnya gitu. Jangan didiemin gitu. Oke, coba. Gitu ya. Jadi kita perbaiki tampilannya supaya kembali ke normal gitu, kembali ke tampilan normal. Jangan dibiarkan dalam menu zoom tadi. Oke, itu untuk menu zoom and pan. Saya nggak akan jelasin semuanya karena juga nggak semuanya juga berfungsi dengan baik yang saya tahu. Nah, yang kedua, yang ketiga itu audio. Di audio ini tadi yang saya bilang, misalnya kita klik di bagian ini audionya. Ini bisa kita klik enable volume leveling. Ini otomatis ya, nggak bisa kita atur. Jadi dia bisa lebih smooth. Lalu enable noise removal. Jadi langsung otomatis hilang semua suara-suara yang bikin bising dan nggak enak. Kita coba. Kemudian di bagian bawah ini ada volume down, volume up buat dikencengin atau dikecilin. Ya, itu standar lah ya. Lalu ada fade in, ada fade out. Fade in ini kalau kita mau bikin dari kecil ke besar. Kalau diklik lihat nanti gambar di sini ya. Akan ada nyerong-nyerong dikit. Nah, gitu. Itu namanya fade in. Nanti suaranya dari kecil terus akhirnya membesar normal. Fade out, nanti dia mengecil sendiri di terakhir. Nah, ini dia fade out. Jadi kita cek coba. Jadi pelan, nggak langsung kenceng, nggak kaget. Oke, itu untuk audio. Nah, untuk transisi. Nah, transisi ini biar enak melihatnya saya kasih pakai foto-foto aja ya. Misalnya ada foto nih. Ya, saya buat terpisah aja ya sama yang lainnya.
Reframe apalah, digabung aja lah, coba. Oke, lihat ya, kalau seandainya nggak diedit, nggak dikasih transisi, akan begini munculnya. Itu tanpa transisi. Nah, untuk transisi sendiri itu begini. Intinya berusaha untuk membuat perubahan gambar atau video berikutnya itu tidak kaget, nggak blek-blek ganti gitu ya. Nah, saya mulai dari yang bagian paling depan. Mungkin kalau muncul langsung gambar ini, gitu. Nah, bisa nggak kita isi dulu di depannya itu pakai glowing gini nih. Nah, ini saya sering pakainya glowing ini nih. Kayaknya seru aja kalau pakai glowing. Saya taruh paling depan dulu di tag 1. Jadi dia kosong, nanti akan munculnya kayak terang gitu. Nah, lalu di sela-sela ini saya bikin glow juga. Kalau mau pakai yang lain silahkan pakai. Nanti kita lihat bedanya gimana nih. Cahaya dulu. Jadi nggak kaget untuk ganti gambar. Boleh nggak pakai yang lain? Boleh, silahkan dikreasikan. Ada yang dissolve misalnya nih, pakai dissolve, ganti dissolve. Ada yang circle, stretch. Coba tinggal tarik-tarik aja ya, tinggal tarik ganti yang lain. Cube rotate. Mana nggak mau. Coba ya. Lalu ini ada yang tadi ganti. Ya, itu ya untuk transisi. Lalu kita coba yang lain, ada visual properties. Nah, ini sebenarnya saya pakai kemarin untuk bikin misalnya di bagian logo, saya pakai di logo. Mana logo? Nah, ini logo ini. Mana logo? Oh, logonya di luar. Ya, logo ini ya, logo di sini. Saya lupa caranya. Coba saya ganti pakai 720 derajat. Sebentar, saya bingung, bentar dulu ya. Saya pakai gambar baru dulu deh. Oke, saya pakai dulu di sini supaya kelihatan, karena tadi nggak kelihatan. Di tengah-tengah seperti ini. Nah, gambar ini kalau kita mau coba, yang saya lakukan tuh biasanya cuma gini. Ini saya ganti jadi 720. Bisa nggak ya? Nggak jalan. Nah, ini dia. Sorry. Di add animation, lalu kemudian saya tarik ini sampai ke ujung sini. Nanti dia akan muter sampai habis sebesar 720 derajat. Nggak jalan. Add animation. Ini 720 ya. 720 derajat.
Coba. Pacaran juga. Kok jadi saya yang bingung, Kan yang saya klik yang bawah. Ya. Bentar ya. Ininya nih, kliknya nggak dapat. Saya coba di sini. Add animation yang ini. Ini kita naikkan misalnya 360 derajat. Boleh perubahan nggak? Nah, gitu dia. Jadi gambarnya akan muter beberapa kali sampai batas yang diminta di sini. Ya, kalau saya bilang sampai sini, tapi hanya 360 derajat, maka dia akan bergerak lambat. Tapi kalau seandainya ini gerakannya cepat. Ya, itu yang saya pakai tadi untuk mana tadi ya? Untuk ini. Di sini. Jadi layarnya muncul seperti ini, kemudian dia muter. Jadi visual tadi itu yang saya gunakan untuk bikin intro di YouTube. Nah, itu untuk visual properties. Kemudian voice narration. Nah, voice narration ini untuk merekam suara. Jadi sambil jalan videonya, sambil ngomong. Nanti suara kita tergabung di sana. Biasanya ini digunakan untuk membuat narasi untuk video yang kita bikin sendiri. Misalnya nih, ini ya. Saya taruh sini nih. Ini video yang berbeda ya. Kita klik voice narration. Jadi kalau saya bilang start recording, dia jalan. Nah, suaranya kedengeran nih. Selamat pagi, selamat bergabung dalam channel ini, bla 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 gitu ya. Stop. Nanti otomatis muncul tes suara. Nah, muncul di atasnya nih. Jadi sambil videonya jalan, dia jalan. Nah, suaranya kedengeran nih. Selamat pagi, selamat bergabung dalam channel ini, bla 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 gitu ya. Itu untuk voice narration. Nah, terakhir di Camtasia kita bisa pakai caption. Nah, caption ini nanti ada caranya untuk disatukan sama video. Nah, saya pernah pakai caption itu untuk bikin teks lagu. Jadi videonya jalan, ada audio jalan, lalu saya ketikin lagunya gitu. Misalnya lagunya Admes tadi, senyumlah syukuri hidupmu gitu. Ada teksnya, misalnya di sini saya bikin aja. Senyumlah syukuri hidupmu. Ini gambarnya udah nggak perlu ya, saya hapus aja deh biar nggak ganggu. Lagu tadi ya, senyumlah syukuri hidupmu. Ini bisa kita ganti-ganti teksnya atau warnanya. Ini saya suka pakai kuning.
Backgroundnya hitam. Kayak logo UI. Nanti gambarnya apa namanya? Teksnya ganti-ganti. Misalnya teks ini munculnya sampai sebatas ini. Di sini ganti lagi nih. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Oke, setelah sampai sini teksnya. Intinya begitu mulai nih ya, senyumlah, syukuri hidupmu. Udah ganti. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Nyambung lagi di sini. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Oke. Harusnya nyambung lagi. Ada lagi. Senyumlah, syukuri hidupmu. Nah, ini bisa kita tambahkan sama transisi. Ya, bikin aja di sini. Nggak bisa. Mana nih? Oh, dia nggak ada transisinya. Oke. Saya hapus yang ini. Jadi gini. Ya. Gitu ya. Itu kurang lebih untuk Camtasia. Tadi sudah menu-menunya. Terakhir untuk produce and share. Kalau kita ada caption kayak gini, lalu di produce-nya hanya standar biasa. Nih, saya kasih tahu di sini nih ada MP4 with video player dan seterusnya. Ini caption-nya akan hilang. Jadi nanti caption ini akan hilang, nggak masuk dalam videonya. Jadi nggak bisa sembarangan ternyata kalau punya caption ada menu khususnya. Cara gimana? Klik di sini, kemudian pilihnya custom production setting, next, MP4 kita mintanya, next. Nah di bagian sini pilih option, lalu caption, ini kita klik di sini burn in caption. Nah jadi dengan klik burn in caption, maka nanti caption yang kita ketik dari tadi itu akan muncul di dalam video. Oke, kita next. Lagunya kita kasih filenya latihan. Finish. Oke. Nah, dia akan rendering video. Kalau durasinya hitungan jam-jaman, maka ini lama. Saya pernah rendering project 4 jam, yaitu lama sekali nungguinnya. Ini karena cuma 20 detik atau 30 detik. Tadi terakhir ya 30 detik ya. Agak cepat. Kalau seandainya durasi panjang ya makin panjang lagi. Ya, ini dia hasilnya. Mana dia? Belum muncul. Coba kita cari. Camtasia. Naruhnya di mana ya? Videos.
Nggak ada. Oke. Camtasia. Di mana dia? Video OBS. Oh, video OBS. Oke. Videos. Kenapa jadi di sini muter-muter ya? Ya, latihan 1. Ini hasilnya 37. Bukan ini, Ding. Sebentar. Oh, bukan ini. Ya. Tadi yang mana kita taruhnya? Latihan, nggak pakai latihan 1. Oke, ini dia. Ini hasilnya. Captionnya masih ada, teksnya kelihatan. Kalau tadi nggak digituin, nggak muncul nih captionnya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau tanya, silakan. Izin Pak, bertanya Pak. Sebentar, kayaknya kita nggak mungkin belajar ke OBS Studio dulu. Jadi, sementara hari ini bikin channel, kemudian pastikan sampai klik ke 24 jam. Dan besok bisa dipakai buat latihan OBS Studio sambil diinstal. Oke, silakan Pak Alimuddin. Ya Pak, makasih Pak. Tadi ditampilkan untuk captionnya ya Pak ya. Captionnya kan berganti, tapi dia tetap Pak. Biasanya bisa nggak Pak kalau seandainya captionnya itu teksnya sesuai dengan ucapan kita Pak berjalannya. Kayak di semacam karaoke gitu Pak. Kalau Bisa Pak, bisa Pak ya? Bisa. Oh, iya. Soalnya tadi mana ya? Kan tadi saya nyontohinnya hanya karena mana ya? Coba saya punya lagu-lagu ini enggak ya? Saya nggak punya lagu-lagunya, gini deh. Saya coba ya gini ya Pak. Saya ngomong deh, misalnya ngomong aja. Night Sky. Ya, coba ya Pak. Iya Pak. Kalau Bapak kan pengennya supaya sesuai sama kata-kata. Saya coba ngomong ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kita berjumpa kembali di channel Leonard Anova. Hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan aplikasi Camtasia untuk membuat media pembelajaran, khususnya media berbentuk video yang dapat ditampilkan di YouTube sebagai media pembelajaran sehingga bisa menjadi warisan kita dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Ya, saya sampai situ ya. Leonard lagi. Nah, gitu. Muncullah di sana nih ya audionya. Kemudian saya potong di sini supaya nggak panjang-panjang. Sorry, ini yang dipotong. Oke. Nah, sekarang kita punya ini saya pindahin dulu deh biar caption ketemu caption gitu ya. Nah, kalau ini saya play Pak, nanti playnya begini.
Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kita berjumpa kembali di channel Leonard Anova. Hari ini kita akan belajar mengenai gitu ya. Bentar, ini ada noise-nya itu dari mana ya? Noise-nya saya buat silent di sini. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Ada noise-nya ya. Coba ini kita perbaiki di sini, di sini. Masih ada nggak? Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Itu mas suara, emang suara dari saya ya. Nah, sekarang saya mau tambahkan caption. Di bagian sini. Jadi di sini saya tambahin caption. Selamat pagi. Oh, dia gabung semuanya, berarti nggak boleh satu-satu. Saya jejernya di sini. Nah, gitu nggak apa-apa nih. Jadi cara gini Pak, saya jalankan dulu nih. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Di sini isinya selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sampai mana dia ngomongnya? Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sampai situ ya. Saya berhenti di sini. Kemudian ngomong apa lagi nih? Kita berjumpa kembali di channel Leonard Anova. Oke, kita berjumpa kembali di channel Leonard Anova. Kita berjumpa kembali di channel Leonard Anova. Oke, semana dia? Kita berjumpa kembali di channel Leonard Anova. Oke, sampai situ. Berhenti. Kemudian, hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan aplikasi Camtasia untuk membuat media pembelajaran. Oke, panjang nih. Hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan. Hari ini, gitu ya. Hari ini kita akan mempelajari penggunaan aplikasi. Hari ini kita akan belajar mengenai. Kita akan belajar mengenai. Hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan aplikasi Camtasia untuk membuat media pembelajaran. Kita akan belajar mengenai penggunaan aplikasi Camtasia untuk membuat aplikasi Camtasia. Sampai dulu deh. Hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan aplikasi Camtasia untuk membuat aplikasi Camtasia. Ya, aplikasi Camtasia di sini kita kecilkan lagi. Untuk membuat media pembelajaran. Untuk membuat media pembelajaran, khususnya media berbentuk video. Oke. Khususnya media berbentuk video. Untuk membuat media pembelajaran, khususnya media berbentuk video. Oke, video. Yang dapat ditampilkan di YouTube Nah, kan di YouTube selesai sebagai media pembelajaran sehingga bisa menjadi warisan. Tampilkan di YouTube sebagai media pembelajaran, langsung aja. Yang dapat ditampilkan di YouTube sebagai media pembelajaran. Oke, sampai sini sebagai media pembelajaran, tinggal tambah lagi sehingga bisa menjadi warisan kita. Yang bisa menjadi warisan kita.
sehingga bisa menjadi warisan kita dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Sehingga bisa kita dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Nah, gitu misalnya. Nah, ini ya Pak, hasilnya gini ya Pak. Iya Pak. Coba dicek. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kita berjumpa kembali di channel Leonard Anova. Hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan aplikasi Camtasia untuk membuat ya. Jadi tinggal di burning lagi kayak tadi Pak, dan pastikan masuknya ke custom supaya bisa di input captionnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Kalau masih ada silahkan. Kalau nggak ada, saya masuk ke materi terakhirnya di Camtasia. Udah ngantuk ya? Lanjut ya? Masih semangat ya? Ya, Pak. Ya Pak. Lanjut. Lanjut. Oke. Ini saya sambil ngasih tutorial, sambil ngajarin buat persiapan materi besok. Materi yang akan datang. Mudah-mudahan besok nggak ada halangan ya. Oke. Mana dia. Oke, berikutnya adalah saya hapus dulu deh. Ini udah ya, saya ganti ke new project. Nggak usah di save, biarin aja kosong lagi. Oke. Nah, berikutnya saya akan belajar cara bikin tutorial. Ini banyak ada di YouTube, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sambil ngajar, menjelaskan apa yang ada di laptop kita, sambil ngomong sendiri, sambil bikin sendiri, segala macam semua sendiri. Nah, saya mau coba praktekkan. Cara tinggal klik ini, record the screen. Kameranya pakai kamera laptop, jadi nggak bagus nih gambarnya. Berarti saya yang di zoom-nya saya hapus dulu. Kamera saya. Mana ya zoom? Yang di zoom ini videonya saya stop dulu, jadi saya bisa ganti webcamnya pakai webcam yang ada di eksternal Logitech. Ya gitu. Oke. Tapi ini nggak ada ini ya, nggak ada nggak ada filter dan segala macam. Jadi kita bisa pakai webcam bebas, kita mau taruh di mana dan seterusnya, nanti dia akan muncul video kita di layar. Oke, kalau sudah nih kita bikin full screen, kamera tinggal ditambahkan webcam. Kalau udah oke, tinggal klik record. Oke, saya coba ya. Kita cek hasilnya. Selamat malam, bertemu kembali dengan saya di channel Leonard Anova. Hari ini kita akan belajar mengenai cara mengutip kutipan dari media jurnal ilmiah untuk kepentingan publikasi kita. Langkah pertama adalah kita buka dulu Word. Kemudian kita siapkan buka Google Scholar. Oke, scholar.google.com. Nah, caranya begini. Apa yang ingin kita opinikan, misalnya kita mau bilang matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan membosankan. Nah, kita mau cari pendukung untuk teks ini. Caranya mudah, tinggal kita klik aja, kita copy aja ini, matematika dianggap sulit, lalu buka di scholar.google, kita paste di sini, kita cari. Nanti akan menampilkan referensi yang secara tersirat atau tersurat menampilkan makna itu. Ini ada ya, matematika dianggap sulit. Nah, nggak perlu di-download artikelnya, cukup ada, ya udah tinggal di-cheat aja, cite. Kita mau pakai APA ya APA, lalu copy, pindah ke Word, langsung ketik daftar pustaka.
Langsung di sini Aulia, dan ini kita ketik manual. Aulia 2019. Dan nggak cuma satu, boleh nambah sebanyak mungkin. Di bawahnya lagi nggak nih kira-kira? Ingat ya, tapi kalau bisa jurnal. Jangan yang lain. Yang jelas jurnalnya gitu ya. Nah ini lagi nih, ini jelas nih jurnalnya Jupendas. Ambil aja. Kalau masalah perbaikan cara nulis pustakanya bisa belakangan. Yang penting sekarang banyak dulu. Aulia dan Yeni 2015. Cukup nggak 2? Oh masih kurang, tambah lagi. Cari lagi. Oh kita butuhnya referensi internasional. Ya udah. Mathematics. Nah, is considered a difficult lesson. Ambil, cari referensi luar. Nah, ini Eurasia. Susah. Ya udah, ambil aja ini. Copy lagi. Taruh sini. Tambahin lagi di sini. Bagat and Chang 2015. Nah, hal yang sama dapat kita lakukan untuk membosankan. Tinggal matematika dianggap sebagai pelajaran yang membosankan. Cari lagi dan kutip sebanyak-banyaknya. Ini cara paling mudah untuk membuat kutipan dari Google Scholar secara manual. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di channel yang lain, channel berikutnya. Loh, tadi saya lupa. Nutupnya pakai apa ya? Oh, ini aja langsung. Stop. Oke. Sekarang video udah ada. Selamat malam. Bertemu kembali dengan saya di channel Leon Anova. Hari ini kita akan belajar mengenai ini tampilan previewnya. Ini ada bunyi kayak gitu karena ada kipas angin di sebelah saya nih ya. Nah, sekarang kita langsung pindah ke ini, save and edit. Ya, save and edit ini artinya kita pindah ke Camtasia kalau diklik ini. Langsung aja lah. Nanti buka Camtasia lagi. Nah, dimensinya ganti pakai YouTube. Dah. Tinggal tambahin apa nih? Yang kira-kira yang bagus. Kalau saya biasanya tambahinnya logo. Udah, tambahin logo aja. Jadi bikin track ketiga. Taruh di pojok logonya. Muka saya. Yang nggak ganggu ya, nggak ganggu teksnya ya. Nah, ini kita panjangin aja. Oke. Selamat malam, bertemu kembali dengan saya. Nah, kalau tadi kita pakai webcam, nanti ada view webcam sininya nih. Ada gambar webcamnya. Perlu nggak kita tambahin media lain? Perlu. Misalnya pakai audio. Nah, ini audionya kita keluarkan. Taruh sini lagi audionya. Tapi audionya jangan kencang-kencang. Kita pelanin aja. Asal ada aja bunyinya. Selamat malam, bertemu kembali dengan saya di channel Leon Anova. Hari ini kita akan belajar. Oke, masih kekencangan, pelanin lagi. Mengenai cara mengutip kutipan dari media jurnal ilmiah. Ya. Nanti tinggal di produce and share. Kalau ada caption jangan lupa pakai custom. Kalau enggak ya boleh pakai yang lain. Oke, Bapak Ibu mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Silakan kalau ada yang masih mau tanyakan boleh. Kalau tidak ada, bisa coba install OBS Studio untuk besok. Ya, mudah-mudahan besok nggak ada halangan. Kita bisa ketemu lagi jam 7 malam untuk belajar pakai OBS Studio. Syaratnya sudah install OBS Studio sama sudah punya channel YouTube yang siap untuk live streaming. Silakan yang mau tanyakan, kalau ada boleh. Mohon maaf Pak, modul pertemuannya ada tidak ya Pak? Nggak ada modulnya. Semuanya full praktek langsung. Kalau untuk topiknya Pak, sorry Pak, topik pertemuan Pak. Gimana? Untuk topik pertemuan? Iya, ini ada rekamannya nanti. Maksudnya untuk topik pertemuannya Pak. Contohnya kan hari ini tentang Camtasia. buat kan tadi ya Camtasia. Untuk besok kan dilanjutkan OBS ya Pak.
Iya. Terus minggu depan mungkin Pak dilanjutin modulnya apa ya Pak? Oh, Untuk rencananya Pak, rencananya. Ada kita kan saya pernah kirimin ininya ya, pernah saya kirimi uraian materinya ya. Ada Camtasia, ada OBS Studio, kita belajar pakai Mendeley. Kemudian yang terakhir itu antara 4 dan 5 itu utamanya untuk bikin riset dan publikasi yang bagus supaya tesisnya bagus. Ini udah sering kemarin udah berurutan ya Pak ya pertemuannya. Gimana? Sudah berurutan berdasarkan yang Bapak kirim kemarin ya? Iya. Oke ya siap. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Pak, izin bertanya. Misalkan kalau saya pakai Adobe Premiere boleh nggak? Atau selain Camtasia? Secara prinsip boleh, tapi yang kita lagi pelajari sekarang kan Camtasia. Ya, jadikan pengetahuan baru aja Camtasianya. Gitu. Oke. Tadi saya udah sempat download, tapi file type-nya itu DMG, Pak. Kayak nggak bisa di running gitu, gimana? Yang dari saya itu nggak bisa? Iya. Biasanya kan kalau aplikasi itu X ya, X gitu. Nah, dia jadinya DMG belakangnya, file type-nya. Coba, kan saya kirimin itu kan, file yang saya kirim di grup. Udah coba belum? Ya udah Pak, nanti dicoba lagi deh. Soalnya tadi saya download begitu. Iya, nggak usah download. Yang ada di saya aja nih. Ini ada nih kan? Oh iya ya. Oh, ini ada. Saya kirim ini filenya ini semuanya. Jadi ada keygen-nya. Nah, kalau beruntung bisa dapat crack-nya. Tapi kalau enggak ya terpaksa trial. Apa gitu itu? Ya? Itu udah ada di grup semua kah? 5 file itu? Oh enggak 5. Yang saya kirim ini hanya file mentahannya Camtasia. Kalau OBS itu gampang, mentahannya tinggal cari di Google, download, install. Mendeley juga banyak. Tapi nanti kalau susah saya kirimi Mendeley yang versi yang saya pakai. Karena kalau yang sekarang aktif itu dia semuanya full online. Nanti saya coba update lagi ya. Iya Pak. Makasih Pak. Oke. Ada lagi? Ini recordnya saya selesaiin aja dulu ya.